Oke, kita bertemu kembali dalam penjelasan mengenai pelaksanaan KKN Tim 2 tahun akademik 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Sekretaris Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata akan mencoba menjelaskan bagaimana alur dan nanti pelaksanaan KKN Tim 2 ini. Baik, mari kita mulai penjelasan ini. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam pelaksanaan, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ketika nanti akan melaksanakan kegiatan KKN ini. Mahasiswa yang bisa melaksanakan KKN reguler Tim 2 tahun 2021-2022 ini adalah mahasiswa yang tentunya telah lulus minimal 100 SKS. Minimal lulus 100 SKS. Kemudian mahasiswa ini mengambil mata kuliah KKN yang ada di IRS pada semester berjalan. Karena sekarang adalah semester genap, maka mata kuliah KKN ini wajib ada di IRS pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Kemudian di sini mahasiswa yang ikut KKN reguler ini tentunya karena sudah memilih reguler maka diharapkan tidak mendaftar tematik. Ya, jadi tidak mendaftar di KKN tematik. Jadi nanti adik-adik bisa memilih salah satu. Ketika nanti pengen di tematik ya berarti mendaftar di KKN tematik. Silahkan nanti di situ memilih. Ini adalah persyaratan yang ada di dalam pendaftaran KKN reguler di Tim 2 tahun 2021-2022. Selanjutnya kita akan melihat timeline KKN Tim 2 tahun 2021-2022 ini. Jadi, pada saat ini kita adalah masuk dalam masa pendaftaran mahasiswa, yang mana proses pendaftarannya itu dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 25 April tahun 2022. Sistem pendaftaran menggunakan sistem yang ada di LPPM, yang mana sistemnya adalah menggunakan web-based di sini dengan alamat yaitu rek-kkn-lppm.undip.ac.id. Nanti silahkan di situ adik-adik bisa mendaftar. Kemudian tahap berikutnya nanti pada tanggal 21 Mei, nah ini nanti akan ada pengumuman lokasi dan dosen pembimbing yang akan membimbing adik-adik selama pelaksanaan KKN nantinya. Kemudian pembekalan fakultas ini sifatnya masih tentatif, ya nanti kira-kira di tanggal ini 9 sampai dengan 21 Mei, ini sifatnya masih tentatif adik-adik, nanti kita melihat situasinya. Kemudian kalau untuk pembekalan universitas, itu akan dimulai dari 28 Mei sampai 11 Juni. Dan ini dilaksanakan secara online pembekalannya. Siapa yang akan memberikan pembekalan universitas ini tentunya adalah dosen KKN yang akan membimbing adik-adik nantinya. Kemudian upacara penerjunan KKN itu adalah 5 Juli tahun 2022. Kemudian pelaksanaan di lapangan di situ nanti dari 5 Juli sampai dengan 18 Agustus tahun 2022. Kemudian tanggal 18 Agustus ada upacara penerimaan dan nanti akan dilanjutkan pada siang harinya yudisium nilai KKN dan selanjutnya nanti nilai bisa segera didistribusikan ke masing-masing fakultas sehingga
nilai KKN agar bisa segera diinput ke dalam SIAP. Ini adalah timeline kita. Jadi pada saat ini kita masuk di tahap 1 ini ya, pendaftaran. Nah, selanjutnya bagaimana alur KKN tim 2? Nah, alur ini tentunya kita sudah melewati beberapa tahap ini adik-adik. Jadi alurnya ini adalah pertama, fakultas ini melakukan pendataan mahasiswa yang mengambil KKN pada IRS semester genap. Jadi mahasiswa yang sudah mengambil KKN pada IRS di semester genap ini akan ditata oleh fakultas. Kemudian datanya ini dikirimkan ke LPPM untuk dimasukkan ke dalam sistem rek KKN di situ, sehingga nanti mahasiswa bisa melakukan pendaftaran. Nah, kemudian di sini nanti mahasiswa setelah mendaftar itu nanti tinggal menunggu approval dari admin LPPM. Nah, persyaratan-persyaratan yang dikirimkan di dalam atau yang diupload di dalam sistem ini ada beberapa ya. Jadi di situ ada IRS atau KHS itu. Nah, ini diupload saja, tidak usah ditandatangani, tidak apa-apa. Kemudian kalau ada yang punya riwayat sakit yang kronis, itu nanti bisa melampirkan surat. Jadi kalau sakitnya sakit yang tidak perlu penanganan khusus ataupun perlu alat-alat khusus, tidak usah yang melampirkan. Tapi kalau yang perlu alat-alat khusus atau penanganan khusus itu bisa melampirkan di situ. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pengelola KKN agar nanti bisa mengambil kebijakan-kebijakan terhadap penanganan kalau ada yang sakit dengan peralatan-peralatan yang khusus di situ. Ini adalah mengenai alur KKN tim 2 ini. Jadi bisa dilihat nanti pada saat fakultas melakukan pendataan ini ya biarkan fakultas saja yang mendata, jadi adik-adik tidak usah mengirimkan data ke LPPM atau P2KKN, biar nanti fakultas semuanya. Baru nanti pada saat pendaftaran ini, nah ini adik-adik sendiri yang melakukan proses pendaftaran. Ini. Nah, berikutnya ini adalah beberapa kesalahan yang muncul pada saat proses pendaftaran. Yang pertama di situ ada error problem in authentication data on SIA, please contact operator. Nah, jadi biasanya kalau muncul seperti ini disebabkan karena mahasiswa itu belum mengambil IRS. Belum mengambil mata kuliah KKN pada IRS semester berjalan. Atau bisa juga datanya belum dikirim dari fakultas sehingga data yang di LPPM tidak ada. Nah, langkah-langkahnya gimana kalau ternyata saya sudah mengambil mata kuliah ini? Nah, ini nanti bisa datang ke operator SIAP di program studi dengan membawa bukti kopi dari IRS yang sudah ada di situ, kemudian ditunjukkan biar nanti dari operator prodi ini mengirimkan datanya ke fakultas, fakultas lalu ke LPPM. Nah, ini adalah misalkan ada kesalahan seperti itu. Kemudian ada misalkan error please check your username. Nah, ini biasanya terjadi kesalahan karena human error pada saat mengisikan username ini, user ini keliru mengisikan. Jadi username yang diisikan itu adalah NIM-nya. NIM-nya berapa di situ, bukan kata NIM ya, tapi NIM-nya. NIM-nya ini misalkan 101 dan seterusnya. Nah, jangan diketik NIM. Kalau diketik NIM, ya nanti NIM ya itu nanti tidak akan ketemu ya. Nah, karena yang diminta NIM itu adalah nomor induk mahasiswa di situ. Kemudian berikutnya ada you have been registered, please login to continue. Jadi biasanya di sini karena identitas mahasiswa ini sudah terdaftar. Jadi sudah terdaftar dalam sistem, maka tinggal melanjutkan saja. Nah, ternyata saya lupa password, Pak. Nah, ini ya, permasalahan lupa password. Nah, ini. Kita lupa password, kemudian kita mau mereset password kita, namun kita tidak mendapatkan email balasan. Dikarenakan apa? Yang pertama,
bisa jadi emailnya masuk ke dalam spam. Nah, bisa dicek di folder spam yang ada di email dashboardnya adik-adik sendiri. Atau yang kedua, pada saat mendaftar, emailnya ini salah. Misalkan kurang 1 karakter, kurang 2 karakter, atau bisa jadi emailnya ini email orang lain yang didaftarkan karena kita pengen email kita tidak diketahui siapapun gitu kan. Nah, jadi pastikan pada saat mendaftar emailnya itu sudah benar atau belum. Kemudian pada saat melakukan reset password, pastikan juga dicek di bagian spam. Sudah ada atau belum. Kalau ternyata masuk di spam, ya tinggal dipindah saja di situ. Nah, kemudian misalkan berikutnya datanya salah alamat. Data alamatnya salah adik-adik. Nah, jadi di sini nanti bisa dipastikan juga sebelum klik simpan, alamat yang akan kita gunakan untuk KKN itu pastikan sudah benar. Jangan sampai nanti ada salah alamat. Misalkan kabupaten dan kecamatannya salah. Banyak kasus-kasus yang terjadi di KKN sebelumnya, misalkan memilih kecamatan Tembalang, ternyata kabupatennya di Cilacap, itu ada, datanya ada. Nah, kemudian mahasiswa yang dari perantauan ini tidak bisa atau mungkin lupa membedakan mana kabupaten dan kota Semarang. Jadi nanti sebelum mengisi, khususnya yang di kota atau kabupaten Semarang, bagi yang merantau ya, yang dari luar kota Semarang, di situ nanti bisa membuka Wikipedia terlebih dahulu, melihat batasan wilayah kota Semarang itu kecamatannya apa saja, kabupaten Semarang itu kecamatannya apa saja, sehingga nanti kita tidak salah. Nah, terus bagaimana Pak kalau nanti alamat saya salah? Nah, nanti di sini P2KKN akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki alamat. Nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, untuk kesalahan-kesalahan yang muncul ini, khususnya pada bagian reset password ini, dari LPPM sudah memberikan sebuah form yang nanti bisa digunakan untuk pengaduan permasalahan yang nanti akan direspon setiap harinya di situ. Nah, ada di mana formnya? Jadi formnya ada di sini adik-adik. Jadi di sini segala permasalahan itu dapat dilaporkan di https://bit.ly/form aduan pendaftaran KKN 2000 form aduan pendaftaran KKN 22. Nah, silahkan ini diakses, kemudian nanti sampaikan permasalahannya. Untuk permasalahan yang akan direspon di sini adalah permintaan reset password, yang mana nanti akan diganti emailnya. Biasanya emailnya salah. Nah, nanti akan dibantu. Kalau perubahan alamat tidak direspon di sini karena nanti perubahan alamat akan diberikan waktu tersendiri untuk memperbaikinya. Dan di sini rek kkn-lppm.undip.ac.id ini dikelola oleh admin LPPM. Nah, sehingga nanti di sini adik-adik setiap ada permasalahan untuk KKN yang reguler ini bisa mengadukan ke sini ya. Form aduan ini misalkan saya tidak bisa mereset password karena pada saat mendaftar email saya salah. Email saya yang terdaftar ini, email yang benar ini. Itu disampaikan nanti di situ setiap harinya akan direspon mulai jam 15.30 itu akan kita respon. Jadi pada jam 15.30 ini form ini akan ditutup sementara karena untuk melakukan proses rekapitulasi laporan. Kemudian nanti akan dibuka lagi jam 8 pagi hari berikutnya seperti itu. Ini adalah mengenai sistem rek KKN yang ada di Undip. Nah, selanjutnya di sini adalah mengenai pelaksanaan KKN itu sendiri. Jadi pelaksanaan KKN Tim 2 tahun akademik 2021-2022 di sini nanti berbasis kabupaten di mana mahasiswa tinggal. Jadi mahasiswa misalkan di sini nanti tinggal di Kabupaten Klaten, berarti nanti KKN-nya berada di Kabupaten Klaten, basisnya kabupaten. Nah, di situ nanti adik-adik bisa melihat dalam satu kelompok kabupaten ini ya. Jadi belum dibagi kelompok kecil. Jadi kelompok besarnya nanti kabupaten. Misalkan di Kabupaten Klaten. Nah, di situ.
Pak Teguh misalkan di Kabupaten Klaten, ternyata di Kabupaten Klaten ini ada 30 mahasiswa yang akan melaksanakan KKN. Maka di sini nanti kita bisa membentuk kelompok besar dulu dalam satu kabupaten ini 30 mahasiswa. Kemudian di situ kita diskusi dengan Bapeda, dengan Kesbangpol atau dengan Sekda, tergantung nanti perizinannya kemana, karena setiap wilayah berbeda-beda. Di situ nanti adik-adik bisa berdiskusi, misalkan di Kabupaten Klaten ke Bapeda. Kemudian Bapeda akan memberikan informasi kecamatan-kecamatan yang bisa digunakan untuk KKN. Nah, nanti di situ adik-adik bisa membagi kelompok lagi untuk tiap kecamatan. Nah, yang membagi kelompok tiap kecamatannya nanti siapa? Yang nanti adalah kolaborasi antara dosen KKN dengan Bapeda. Nah, kalau nanti di kecamatan akan diturunkan lagi misalkan, oh di desa ini yang dibutuhkan, nah nanti silahkan nanti itu dikoordinasikan dengan dosen KKN-nya. Sehingga karena kita berbasis kabupaten di situ nanti, maka setiap kabupaten harus ada. Namun di sini opsional ya, harus ada tapi opsional. Nah, jadi ya harus ada Korkap, Korcam maupun Kordes. Tugasnya apa sih Korkap, Korcam, Kordes? Jadi ada Korkap atau koordinator kabupaten ini bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan KKN yang berada di kabupaten ini dengan pemerintah setempat. Misalkan nanti Bapeda minta data, lah itu nanti Korkap ini bisa menjadi fasilitator untuk menghubungkan di situ. Kemudian ada Korcam, jadi ini koordinator kecamatan, kemudian ada Kordes. Nah, ini adalah bentuk pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan KKN tim 2 ini nanti adalah berbasis kabupaten di mana mahasiswa tinggal. Kemudian di situ kita akan melihat hasil koordinasi antara Bapeda ataupun Kesbangpol itu nanti cocoknya ditempatkan di mana di situ ya. Ini adalah mengenai pelaksanaan KKN tim 2. Kemudian berapa Pak jumlah kelompoknya Pak atau jumlah anggota per kelompok? Jumlah anggota per kelompok ini nanti mengikuti kondisi yang ada di lapangan. Jadi nanti dosen KKN yang akan menentukan. Jadi bukan adik-adik yang menentukan, tetapi dosen KKN yang akan menentukan kelompoknya nanti. Nah, misalkan tadi ada di Klaten ada 30 mahasiswa, kemudian dibagi karena butuh di kecamatannya ada, misalkan ada 3 kecamatan yang membutuhkan, ya berarti dibagi 10, 10, 10 di situ. Nah, kemudian setelah itu pembagiannya tentunya nanti juga melihat sebaran dari program studi atau fakultas yang ada di kabupaten tersebut. Idealnya adalah nanti diharapkan bisa merata itu ya, tapi nanti kita melihat lagi kondisi yang ada di lapangan. Ini adalah mengenai pelaksanaannya. Jadi di sini adik-adik, untuk lokasi detail KKN di masing-masing kabupaten itu nanti mengikuti arahan dari Bapeda. Jadi nanti pada saat perizinan nanti yang melakukan perizinan adalah adik-adik sendiri. Adik-adik akan dibekali surat permohonan izin atau surat permintaan izin penggunaan lokasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undip. Suratnya resmi, nanti adik-adik bisa download di situ, kemudian dibawa ke Bapeda untuk melakukan perizinan. Nah, nanti misalkan dalam proses perizinan ini ada kendala, adik-adik bisa koordinasi langsung dengan dosen KKN-nya. Nah, nanti misalkan dosen KKN pengen menghubungi narahubung yang ada di Bapeda. Nah, nanti silahkan diberikan nomor narahubung Bapeda ke dosennya nanti biar menghubungi, kemudian menjelaskan masalah perizinan ini, sehingga ketika ada permasalahan bisa diselesaikan. Jadi setiap nanti ada permasalahan perizinan, silahkan nanti langsung koordinasi dengan dosen KKN. Ya, karena begitu sudah ada dosen KKN, maka di situ nanti koordinasinya di dosen KKN. Nah, berikutnya jika tadi berbasis kabupaten, kemudian di dalam kabupaten itu hanya ada 1 mahasiswa atau 2 mahasiswa, bagaimana Pak?
atau 3 gitu ya. Nah, nanti kalau memang jaraknya satu kabupaten dan satu kecamatan dengan kecamatan yang lain itu sangat jauh, ini mahasiswa ini nyebar, ya nanti KKN-nya bisa menggunakan lokasinya di mana mahasiswa itu tinggal. Misalkan di kelurahan mahasiswa itu tinggal atau di RW mahasiswa itu tinggal. Jadi di situ nanti silahkan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tentunya nanti kondisi yang ada ini adik-adik juga diskusikan dengan dosen KKN-nya. Jadi semuanya harus dikoordinasikan dengan dosen KKN. Kemudian berikutnya di sini nanti adalah mengenai perbaikan lokasi. Jadi banyak adik-adik yang mengalami kesalahan dalam pengisian lokasi. Nah, nanti oleh P2KKN kita akan lakukan proses verifikasi lokasi. Nah, verifikasi lokasi ini dimulai dari tanggal 28 April sampai dengan 11 Mei tahun 2022. Nah, di situ adik-adik bisa memperbaiki kembali data alamatnya. Nah, nanti untuk verifikasinya itu ada di aplikasi di sini alamatnya, ada di kkn.undip.ac.id/lokasi. Nah, untuk perbaikannya nanti, jadi adik-adik pastikan pada saat pelaksanaan KKN di tanggal 5 Juli sampai dengan 18 Agustus ini benar. Jadi pastikan ini benar. Jadi nanti silahkan di situ adik-adik bisa isikan pada tanggal 5 Juli sampai 18 Agustus itu adik-adik posisinya di mana. Misalkan pada tanggal tersebut posisi saya ada di Kabupaten Klaten. Ya udah saya isi di alamat Kabupaten Klaten. Atau mungkin pada tanggal tersebut saya berada di Jepang gitu ya. Isi aja di Jepang di situ ya, kakaknya di Jepang berarti. Jadi di sini nanti P2KKN membagi lokasinya itu berdasarkan isian dari adik-adik. Dan tentunya isian ini harus bisa dipertanggungjawabkan, jangan asal mengisi. Ya, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh asal mengisi. Jika nanti asal mengisi, kemudian ada permasalahan, itu nanti segala resiko itu ditanggung oleh adik-adik sendiri. Jadi nanti pada saat verifikasi silahkan pada tanggal 28 April sampai tanggal 11 Mei ini adik-adik ini bisa memperbaiki datanya. Nah, data alamatnya, data nomor telepon itu diperbaiki adik-adik. Kalau ada yang kesalahan ya, kalau nggak salah ya sudah, nggak usah diperbaiki, nggak apa-apa. Namun nanti jika pada tahap verifikasi ini sudah selesai dan adik-adik lupa tidak melakukan perbaikan data, ya berarti P2KKN akan menggunakan data yang terdaftar di kkn.lppm.undip.ac.id. Jadi menggunakan data yang sudah dimasukkan pada saat mendaftar. Ya, jadi dipastikan nanti pada saat tanggal verifikasi ini adik-adik sudah mengisi atau belum, gitu ya. Jadi bagi adik-adik yang mengalami permasalahan dengan alamat, nanti akan diberikan waktu tersendiri untuk perbaikannya ya di tanggal itu dan semuanya, tidak hanya yang salah. Jadi pada tanggal itu tanggal 28 April sampai dengan 11 Mei ini nanti semua peserta KKN reguler ini akan diberikan kesempatan yang sama untuk memperbaiki data. Jadi ini harapan dari P2KKN, adik-adik bisa KKN di kampung halamannya masing-masing. Jadi yang pengen di Kota Semarang mungkin bisa ditunda dulu, ya KKN di daerahnya dulu saja. Jadi jangan sampai semuanya berbondong-bondong ke Kota Semarang. Nanti kalau semuanya ke Kota Semarang pengen KKN di Tembalang, wah Tembalang nanti jadi penuh. Nanti KKN-nya itu di setiap gang bisa untuk KKN nanti ya. Jadi nanti khusus Kota Semarang itu akan ada pembagiannya itu berbeda karena nanti yang membagi itu nanti dari Kesbangpol dengan P2KKN. Jadi kita akan sebar di seluruh Kota Semarang. Jadi misalkan yang sudah memilih
kos-kosan, di kos-kosan KKN-nya, ya nanti kita akan sebar di seluruh kota Semarang. Kita pilih daerah-daerah yang bisa digunakan untuk KKN di kota Semarang. Jadi tidak semuanya ngumpul di Tembalang atau ngumpul di Banyumanik atau di Bulusan. Tidak. Nanti kita akan sebarkan di seluruh kota Semarang dengan koordinasi dari Kesbangpol Kota Semarang. Seperti itu. Jadi di sini khusus Kota Semarang itu nanti pembagiannya melibatkan dari pemerintah kota setempat. Saya rasa itu untuk penjelasannya. Untuk penjelasan lebih detail mengenai misalkan nanti LPK, LRK itu nanti akan dijelaskan pada saat pembekalan universitas oleh masing-masing dosen KKN. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai Sekretaris Pusat Layanan Kuliah Kerja Nyata ini menjelaskan bagaimana alur dan bagaimana model pelaksanaan KKN nantinya. Jadi KKN Tim 2 ini kita menggunakan basis kabupaten di mana mahasiswa tinggal di situ. Kemudian KKN-nya adalah tidak 100% online ya, di rumah mengerjakan enggak, tetapi di situ adik-adik bisa berbaur dengan masyarakat, bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, tentunya dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah digunakan sebelumnya. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak di situ. Ya, ini adalah mengenai penjelasan pelaksanaan KKN. Saya rasa penjelasan ini cukup, kita bisa akhiri. Kalau masih ada yang belum bisa, masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa bertanya melalui kolom komentar atau mungkin nanti bisa bertanya langsung pada perwakilan-perwakilan yang sudah ditunjuk atau mungkin nanti bisa tanya ke dosen KKN-nya. Nah ini kalau sudah kita bentuk bisa langsung tanya ke dosen KKN-nya di situ. Saya rasa itu. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.